Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan kepada mahasiswa mengenai materi selanjutnya, yaitu Tauhid. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam hal rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya, serta mensucikannya dari kekurangan dan cacat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas 1-4, seperti kita ketahui, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Dari surat Al-Ikhlas ini, kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Rabb yang Maha Esa. Hanya satu Allah. Tempat kita meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan seperti anggapan dari orang-orang kafir di luar Islam. Dan Allah adalah tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Tidak ada yang di atasnya, yang sama, ataupun otomatis semuanya berada di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, pencipta. Kemudian akan diterangkan di sini jenis-jenis tauhid. Tauhid secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Allah sendiri yang menciptakan seluruh makhluk di alam semesta ini. Yang kedua, Allah adalah pemberi rezeki bagi setiap manusia, binatang, dan makhluk lainnya. Yang ketiga, Allah adalah penguasa alam dan pengatur alam semesta. Allah di dalam menciptakan alam semesta ini tidak ada partner, tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Jadi memang Allah sendirilah yang menciptakan apa-apa yang ada di dalam alam semesta ini. Yang kedua, sebagai pemberi rezeki. Contoh, cicak yang ada di tembok atau di atas plafon rumah kita. Punya sayapkah cicak? Tidak. Tapi Allah memberi rezeki dengan apa? Dengan nyamuk. Nyamuk bisa terbang. Kira-kira dengan sayapnya bisa terbang, kemudian Allah menciptakan cicak atau binatang-binatang kecil lainnya dengan menjamin rezeki mereka atau tidak? Pastinya Allah menjamin rezeki dari semua makhluk yang ada di dalam alam semesta ini. Dan Allah adalah penguasa alam. Semua yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, semua adalah dalam pengawasan, dalam kontrol, dan dalam
atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, daun yang jatuh dari pohon, apakah daun itu seizin Allah untuk jatuh ke atas bumi, ke bawah bumi? Iya. Daun itu jatuh ke bumi atas izin dari Allah. Pesawat terbang bisa mengambang di udara atas izin Allah kah? Iya. Dengan tidak adanya izin dari Allah yang menyuruh angin untuk mengangkat pesawat tersebut, maka pesawat tidak bisa berada di alam atau di ruangan udara. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 26 dan 27, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkau yang memberi kuasa kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan siapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau juga yang menghinakan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk memberikan segala kekuasaan, segala amanah, segala jabatan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah juga selain memberikan, Allah juga mampu untuk mencabut dengan mudah sekali. Mencabut apa? Mencabut segala hal yang diamanahkan atau diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah juga memuliakan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Serta Allah juga menghinakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim, Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Yang artinya, Engkaulah wahai Allah, wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam siang. Dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Kemudian Engkaulah juga yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberikan rezeki kepada siapa saja yang Engkau kehendaki, dengan tiada hitungan hisabnya. Di sini menandakan bahwa satu, Allah adalah pemberi rezeki. Kemudian Allah berkuasa juga untuk mengganti atau pengatur, Allah sebagai pengatur, mengganti siang malam, mengganti malam menjadi siang. Allah juga mengeluarkan sesuatu dari yang mati menjadi hidup dan mematikan sesuatu dari yang hidup. Allah sebagai segala maha pengatur di alam semesta ini. Tauhid rububiyah ini merupakan bukti wajibnya tauhid uluhiyah. Seperti yang kita ketahui, tauhid rububiyah adalah tauhid yang mengesahkan
keesaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya keesaan itu, maka wajib adanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid dalam hal ibadah. Karena ilah maknanya adalah ma'bud yang disembah. Oleh karenanya, tidak ada yang diseru di dalam doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diminta pertolongan kecuali Dia. Tidak boleh ada yang dijadikan tempat bergantung kecuali Dia. Tidak boleh menyembelih korban dan bernazar kecuali hanya untuk Allah. Dan tidak boleh mengerahkan seluruh ibadah kecuali untuk Allah semata. Jadi apa yang kita lakukan dalam hal peribadatan, termasuk di dalamnya kita bernazar, menyembelih kurban, dan beribadah secara ritual, harus dipersembahkan hanya satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tauhid uluhiyah. Uluhiyah dalam arti adalah ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan nilai takorub yang disyariatkan seperti berdoa, bernazar, berkurban, roja, pengharapan, takut, tawakal, senang, dan tobat. Tauhid uluhiyah merupakan inti dakwah dari para rasul. Rasul yang pertama hingga rasul yang terakhir. Uluhiyah adalah sifat Allah yang ditunjukkan oleh namanya. Allah yang artinya Zul Uluhiyah, yang memiliki uluhiyah. Tauhid uluhiyah disebut juga tauhid ibadah. Karena ubudiyah adalah sifat abd, penghambaan atau sifat hamba dari kita yang wajib menyembah Allah setelah kita memahami tadi tauhid rububiyah yang harus dilakukan secara ikhlas karena kita merasakan ketergantungan hanya kepada Allah semata. Tauhid uluhiyah ini adalah fondasi tempat dibangunnya seluruh amal yang kita lakukan di dunia. Tauhid uluhiyah merupakan salah satu konsekuensi keimanan kita kepada Allah. Meyakini bahwa Allah hanya satu-satunya Rabb Tuhan yang berhak untuk kita ibadahi. Untuk membuktikan keimanan kita, sebelum kita masuk menjadi pemeluk Islam, untuk yang dari lahirnya sudah dari turun-turunan warisnya atau bapak ibunya, kakek neneknya beragama Islam, syahadatain, pengakuan atau sumpah bahwa kita meyakini Allah Esa, kita meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, itu sebagai suatu hal yang biasa. Untuk saudara-saudara kita yang berasal dari luar Islam, ketika ingin masuk ke dalam agama Islam, ini yang harus pertama kali dilakukan. Apa? Syahadatain. Syahadatain berisi kesaksian terhadap dua hal. Yang pertama, kesaksian akan keesaan Allah.
Kemudian kesaksian bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan utusan Allah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Makna syahadat la ilaha illallah adalah meyakini dan mengikrarkan bahwa tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah. Menaati hal tersebut dan mengamalkannya, menaati hukum-hukumnya, menaati seluruh perintahnya. La ilaha illallah itu menafikan hak penyembahan dari selain Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Illallah merupakan penetapan hak Allah semata untuk dapat disembah. Kemudian, la ilaha illallah dapat diartikan bahwa satu, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada pencipta selain Allah. Tiga, tidak ada hakim penentu hukum selain Allah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Syahadatain yang kedua, kesaksian kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan pembawa risalah dari Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah mengakui secara lahir dan batin bahwa beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah dan Rasul Allah yang diutus kepada manusia secara keseluruhan, bukan hanya suatu kaum tertentu, serta mengamalkan konsekuensinya, menaati perintahnya, membenarkan ucapannya, menjauhi apa yang dilarang, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat, apakah hanya kita mengucapkan di bibir saja? Oleh karenanya kita harus mengetahui rukun syahadat itu apa. Rukun syahadat la ilaha illallah, la ilaha an-nafyu atau peniadaan, illallah adalah isbat atau penetapan. Rukun syahadat Muhammad Rasulullah, abduhu hambanya, wa rasuluh utusannya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah dalam dua sifat yang sempurna ini, sebagai hamba Allah yang paling sempurna dan sebagai utusan penutup yang paling sempurna. Kemudian syarat syahadatain, syarat-syarat la ilaha illallah, yang pertama adalah ilmu, mengetahui. Mengetahui di sini kita harus mengetahui tadi yang di atas dari slide yang sebelumnya. Kita harus mengetahui peniadaan, kemudian mengetahui bahwa penetapan Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kita. Yakin, yang menafikan syak, keraguan. Kita harus yakin, kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa syahadatain itu ada di dalam diri kita dan tidak boleh ada keraguan satupun. Qabul, menerima, kita menerima bahwa Allah sebagai ilah kita dan tidak ada sekutu baginya. Kita menerima Muhammad sebagai hamba Allah dan sebagai Rasulnya. Inqiyat patuh, kita harus patuh terhadap segala apa yang dirisalahkan,
diperintahkan Allah di dalam Al-Quran maupun yang dirisalahkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sunnah-sunnahnya. Ikhlas, menafikan yang syirik. Nah ini kadang kita ketika berbicara mengenai ikhlas, menafikan yang syirik, meniadakan yang syirik, kadang kita masih, oh kok seperti ini ya, oh kok seperti itu ya. Masih percaya kepada tahayul, masih percaya kepada perempatan, ada yang menjaga danyang, ada yang menjaga sing bau reksa, dan lain-lain. Kita nafikan semua itu. Kemudian sidik, jujur, menafikan kazib atau dusta. Mahabbah, yang selanjutnya adalah mahabbah, kecintaan, yang menafikan bagda, kebencian. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi dari syahadatain. Yang pertama adalah konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, yaitu meninggalkan ibadah selain ibadah kita kepada Allah. Dari segala macam yang dipertahankan sebagai keharusan dari kalimat la ilaha illallah. Dan beribadah kepada Allah tanpa syirik sedikit pun sebagai keharusan dari kalimat illallah. Kita harus beribadah, contoh nih, yang sering kita ketahui, sering kita lihat, kita datang ke kuburan, atau kita beribadah. Beribadah kita harus lillahi ta'ala. Apa yang kita ibadahkan kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian nanti dari ibadah itu kita berdoa, dan apa yang kita dapatkan dari ibadah itu, kita serahkan juga kepada Allah. Jadi hanya semata-mata tanpa syirik sedikit pun. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari syahadat Muhammadar Rasulullah, yaitu menaatinya, membenarkan, meninggalkan apa yang dilarangnya, mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, dan meninggalkan hal-hal lain dari perkara-perkara bid'ah dan hal-hal baru. Bid'ah di sini dalam artian peribadatan, memunculkan sesuatu yang baru di luar dari apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, serta mendahulukan sabdanya di atas semua pendapat manusia. Nah, setelah kita mengetahui syarat rukun, apa saja sih yang menyebabkan, kadang kita nggak tahu nih, yang membatalkan dari syahadatain. Yang membatalkan ada yang kami sampaikan. Yang pertama adalah syirik. Syirik dalam beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah, contoh ada di hati kita ada sing bau reksa, ada Bathara Kala. Nah itu kadang, atau itu menjadi syirik dalam beribadah kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu tadi sebagai tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menjadikan perantara antara dirinya dan Allah. Ia berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, bertawakal kepada mereka. Orang seperti ini dikatakan kafir secara jinak. Halus sekali. Orang-orang yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik dan orang-orang yang masih ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka, oleh karenanya dia itu kafir. Kemudian yang keempat, orang yang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi, atau hukum lain yang lebih baik dari hukum Allah, atau hukum yang dikeluarkan Allah melalui perantara dari
Nabiullah. Yang kelima, siapa yang membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, walaupun ia juga mengamalkannya, maka ia kafir. Kita mengamalkan ajaran Rasulullah, tapi di dalam hati kita membencinya. Maka itu merupakan pembatalan dari syahadatain. Kemudian selanjutnya, siapa yang menghina agama sesuatu dari agama Rasul, pahala atau siksanya maka dia kafir. Yang menghina agama Islam, kemudian menghina pahala atau siksanya, maka ia kafir. Yang ketujuh, sihir. Di antaranya sarf dan atf. Amalan yang bisa membuat suami benci kepada istrinya maupun membuat seorang laki-laki atau perempuan menyukai dirinya. Dalam tanda kutip, sering yang kita kenal dengan nama pelet. Kemudian mendukung kaum musyrikin dan menolong mereka dalam memusuhi umat Islam. Kita, umat Islam, merupakan satu bagian tubuh yang saling merasakan sakitnya antara satu dengan yang lain. Maka apabila ada dari saudara kita mendukung kaum musyrikin, maka dia itu menjadi sesuatu duri dalam daging kita. Dia menjadikan sakit di dalam tubuh kita. Kemudian, siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat hukum-hukum yang telah ditetapkan, maka dia batal terhadap syahadatainnya. Kemudian yang terakhir, berpaling dari agama Allah, termasuk diantaranya tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Syahadatain iya nih, ngomong, mulutnya berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi tidak terwujud dalam amalnya. Sholat tidak, puasa apalagi, sunah sansoyo. Itu bisa menjadi batalnya dari syahadatain yang pernah kita ucapkan. Kemudian yang selanjutnya, tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah menurut apa yang pantas bagi Allah. Laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan dialah Allah yang maha mendengar dan melihat. Dalam surat Asy-Syura ayat 11 ini, Allah menafikan adanya sesuatu yang menyerupai dengan Dia. Dan Dia menetapkan bahwa Allah itu maha mendengar, mengetahui, maha melihat. Maka Dia diberi nama dan disifati dengan nama dan sifat yang Dia berikan untuk dirinya. Dan dengan nama sifat yang disampaikan oleh Rasulullah yang kita kenal dengan Asmaul Husna, 99 nama atau asma dari Allah. Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal ini tidak boleh dilanggar, karena tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui Allah dari Allah itu sendiri. Dan tidak ada sesudah Allah yang mengetahui, atau orang yang mengetahui sesudah Allah itu dari siapa? Dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah itu lebih tahu terhadap dirinya. Selain itu tidak ada makhluk yang lebih mengetahui Allah selain Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu dari risalah yang disampaikan oleh
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian video penjelasan mengenai tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.